Assalamualaikum, halo semua. Di video kali ini saya akan membuat kreasi hantaran dari tas dan selop yang sangat simpel tapi tetap harus bernilai estetik. Oke deh, bagaimana cara membuatnya? Happy watching! Baiklah, ini adalah tas yang akan kita kemas menjadi hantaran. Ini tas warnanya bagus ya, warnanya gold, senada dengan kotak hantarannya warna gold. Nah, kita ingin buat berdiri tas tersebut karena kalau tidak diberdirikan nantinya nggak kelihatan. Karena apa? Karena kita nanti akan memakai kotak mika, jadi harus kelihatan dari jauh ya kalau hantaran. Nah, makanya saya akan membuat penyangga untuk menyangga tasnya. Ini caranya sama persis ya dengan kemarin ketika saya upload kreasi hantaran gamis dan hijab. Jadi untuk gamisnya saya buat penyangga. Nah, ini juga sama, untuk tas saya buat penyangga. Seperti itu. Tinggal kardus dibikin segitiga aja ya. Nah, kalau ini saya memakai kertas jasmine ya. Ini juga sama, kertas sisa pembuatan undangan. Nah, kita lapisi dalam dan luar supaya terlihat rapih. Nah, itu di dalam sudah saya lapisi, sekarang tinggal kita melapisi luarnya saja. Nah, sebenarnya nggak usah terlalu rapih banget gitu ya. Yang penting kardusnya tidak kelihatan. Nah, yang penting yang coklat-coklatnya nggak begitu kelihatan kalau penyangganya kardus. Makanya kalau dilapisi oleh kertas jasmine ini nantinya akan bagus. Kertas jasmine ini mengkilap ya. Kalau dari dekat ini bagus sekali, kertasnya mengkilap. Cuma karena ini kelihatannya jauh ya, jadi kayak kertas biasa aja. Padahal aslinya ini kertas bagus, mengkilap. Nah, ini tinggal pinggirnya sama kita selotip. Nggak usah pakai lem lilin ya, pakai selotip aja udah cukup. Karena kalau pakai lem lilin sayang ya. Dan ini bagian pinggirnya udah kita lapisi dengan kertas, tuh lihat ya, jadinya rapih. Jadi ketika nanti disanggakan tas ke kardusnya itu akan terlihat rapi. Nah, kalau untuk merekatkan kardusnya baru kita pakai lem lilin. Nah, seperti itu. Karena kalau pakai double tip nggak kuat ya. Jadi kita nyari amannya pakai lem lilin ini. Nah, jadi tinggal kita tempelkan saja ke alas kotak hantarannya. Ini tentu saja alas kotak hantarannya sudah saya lapisi ya dengan selotip. Jadi pokoknya semua alas hantaran itu harus kita lapisi ya dengan selotip. Jadi di samping memudahkan kita untuk menempelkan lem lilin, juga nanti alasnya nggak bakal cepat rusak. Jadi itu ya tipsnya. Semua kotak hantaran kita lapisi dengan selotipnya. Nah, baru kalau dudukannya udah ada ya sama ya, tinggal kita tempelkan saja. Lapisi dulu dengan selotip, baru tempelkan lem lilin, lalu tempelkan ke kotaknya, ke kardusnya, ke kardusnya. Tuh kan, setelah kita tempelkan jadinya tas kita bisa berdiri. Tinggal kita permanis dengan itu bunga-bungaannya. Jadi itu adalah bunga renteng yang saya lilitkan ke kain tile. Jadi bunga rentengannya bunga meteran, saya lilit-lilit ke kain tile. Jadinya seperti itu. Jadi cari warna yang senada, itu kan akhirnya kita sudah punya kreasi hantaran tas yang cantik. Dan untuk selanjutnya kita akan menata
sepatu. Ini juga mudah ya, tinggal bawahnya kasih selotip, kasih lem lilin. Nah, tempelkan begitu, itu dijamin sepatunya nggak akan lari kemana-mana ya. Dia akan settle, akan diam di situ karena udah kita tempeli dengan lem lilin. Sama ini juga alasnya sudah saya kasih selotip ya di alas hantarannya. Nah, untuk menempelkan sendal yang satu dengan yang lainnya, sama kita pakai selotip dan lem lilin. Nah, di bawahnya itu ya. Pokoknya kuncinya dua-duanya pakai selotip dulu, baru pakai lem lilin sehingga tidak akan merusak produknya. Dan untuk aksesoris tambahan, saya menggunakan itu 2 buah bunga sebenarnya yang sudah dijahit di kain tile. Nah, ini sebenarnya suka dipakai untuk bandana ya. Kalau buat yang nari-nari gitu suka pakai bandana kayak gini. Cuma karena udah lama nggak dipakai ya, ternyata untuk kreasi hantaran bagus ya, akhirnya saya pakai ya untuk aksesorisnya. Tinggal kita lilitkan saja ke sepatunya. Ini bunga-bunga seperti ini banyak ya dijual di toko-toko aksesoris. Dan kain tilenya juga banyak dijual di toko kain. Ya iya, masa di apotek ya, di toko kain. Kain tile itu memang serbaguna ya, bisa dipakai apa aja. Nah, tinggal kita tata-tata saja. Dan untuk lebih manis lagi saya menggunakan itu Mutsin Gold. Nah, tinggal digitukan saja. Set, udah deh jadi ya. Nanti untuk menguatkannya kita pakai jarum pentul yang tanpa kepala, atau bisa juga menggunakan, nah itu jarum pentul, atau bisa juga nanti untuk mutsinnya supaya menempel ke sendalnya menggunakan selotip. Dan untuk selanjutnya kita akan menata tas yang kedua. Ini tas yang besarnya, tapi ternyata di dalam tas besar ini ada tas kecil itu gitu ya. Jadi tadinya mau saya sembunyiin ada di dalam tasnya aja, tapi dipikir-pikir bagus juga ya kalau dua-duanya dipajang. Jadi tas kecil yang ada di tas besar itu saya keluarkan, sehingga satu hantaran ada 2 tas. Nah, supaya lebih kelihatan bagus, saya kasih mutsin. Ini mutsin krem. Ini sebenarnya bisa apa aja ya kalau aksesoris, bisa pakai renda, bisa pakai mutsin, bisa pakai apapun. Tinggal nanti dipermanis lagi dengan menggunakan bunga. Bunganya juga bisa bunga dari planel, bisa bunga artificial. Nah, kalau itu bunga matahari dari kain planel. Tapi ini juga setelah saya pikir-pikir kok nggak bagus ya, nanti juga akan saya ganti menggunakan bunga yang putih kalau nggak salah ya nanti di akhir. Karena setelah saya pikir-pikir kok kayaknya warnanya kurang bagus. Nah, itu saya sedang meletakkan untuk kain jala yang berwarna gold, maksudnya untuk mengisi ruang-ruang kosong ya di bawah. Jadi saya menggunakan kain jala. Nah, ini kalau tas kita nggak pakai penyangga juga nggak masalah, karena di dalam tasnya sudah saya kasih plastik, sudah saya kasih kertas kalau nggak salah ya. Jadi tasnya dengan sendirinya berdiri. Nah, jadi kalau kayak tas seperti ini nggak usah pakai penyangga apapun, tinggal kita tata seperti itu aja. Kuncinya ya, kalau untuk menata tas, kasih aksesoris yang memang senada dengan tas tersebut. Saya terbiasa menggunakan mutsin, kain, dan bunga. Dan ini dia kreasi hantaran tas dan selop yang sudah kita tata tadi. Jadi kalau untuk tas dan selop memang nggak usah direka-reka ya, cuma asal penempatannya saja dan penempatan aksesoris.
yang harus tepat sehingga tetap kelihatan estetik. Tuh kan tadi bunga mataharinya saya ganti ya, nggak pakai bunga matahari tapi saya pakai mawar karena kayaknya lebih kontras, lebih bagus hasilnya. Nah, demikian kreasi hantaran tas dan selop, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye.